Zaman Bapak kalau tanya aparat penegak hukum dong. terendus waktu zaman Bapak nggak sih Pak? Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. 11 orang termasuk pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ditangkap pihak kepolisian terkait kasus situs judi online atau judol. Bukannya memblokir situs judi online, pegawai Komdigi tersebut malah membina situs judi online. Polri mengatakan penyidik masih memeriksa pegawai Komdigi tersebut dalam kasus situs judi online. Kasus ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan oleh petugas. Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi atau Kominfo, masih dilakukan pemeriksaan. Ucap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan Kamis 31 Oktober. Trunoyudo menuturkan, Polri akan terus melakukan penelusuran sampai tuntas. Mengingat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas kejahatan judi online. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online, ucap dia. Kasus pegawai Komdigi yang ditangani Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang tersangka. Polisi menyebut 11 tersangka ini ada yang berasal dari Komdigi. Sebanyak 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ada sipil dan beberapa di antaranya Komdigi. Ada juga beberapa staf ahli Komdigi. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi kepada wartawan, Jumat 1 November. Namun Ade Ari belum merinci sosok dan berapa orang tersangka yang merupakan pegawai dari Komdigi. Ade juga mengatakan ada tersangka yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menyebut para tersangka sebenarnya bekerja memantau hingga memblokir situs-situs judi online. Namun, mereka menyalahi wewenang tugas sehingga tidak memblokir. Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk mengecek web-web judi online. Kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir, kata Ade Ari. Polda Metro Jaya menggeledah kantor satelit pegawai Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat 1 November. Salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka dugaan judi online dihadirkan dalam penggeledahan ini. Pegawai tersebut mengaku seharusnya melakukan pemblokiran terhadap 5.000 situs judi online. Namun, ada 1.000 situs yang justru dibina alias tak diblokir. Hasil cloning rata-rata berapa? Tanya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam Indradi saat penggeledahan kepada tersangka. 5.000 Pak, jawab salah satu tersangka. 5.000 web? Tapi yang diblokir berapa? Tanya Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Rofan. Tergantung Pak, setelah didatakan, dari 5.000 situs itu tergantung diblokir atau tidak Pak. Karena ada yang bisa masuk, ada yang enggak, kata tersangka. Maksudnya gimana? Tanya AKBP Rofan. Biasanya 4.000 Pak, 1.000 sisanya dibina Pak, jawab tersangka. Polisi kemudian bertanya, apa maksud situs dibina? Tersangka mengatakan situs itu akan dijaga agar tidak diblokir. Dibina? Maksudnya? Tanya Ade Ari. Dijagain Pak, supaya nggak keblokir, ucap tersangka. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta dari setiap situs judi online yang dibina. Setiap web itu kurang lebih 8,5 juta rupiah, kata tersangka kepada polisi saat penggeledahan. Pegawai ini mengaku membuat kantor di ruko tersebut tanpa sepengetahuan pihak Komdigi. Tersangka mengaku membina situs judi online atas kehendak sendiri. Tidak ada Pak, tidak ada diketahui kementerian. Ide saya sendiri, ungkap tersangka kepada penyidik kepolisian. Tersangka juga menjelaskan telah mempekerjakan sejumlah orang dalam kantor satelit ini. Dia menyebut ada yang berperan sebagai operator dan ada sebagai admin. 8 orang operator Pak, 4 orang adminnya, tutur tersangka. Dia pun mengaku sebagai pihak yang memberikan gaji terhadap para pegawai yang dipekerjakan. Dia menjelaskan gaji yang diberikan 5 juta rupiah per bulan.
Saya sendiri Pak yang gaji 5 juta rupiah per bulan Pak, sebut tersangka. Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggeledahan di 3 lantai di kantor Komdigi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 1 November. Proses penggeledahan berlangsung selama 1 jam. Selesainya penggeledahan ditandai dengan keluarnya 6 orang tersangka yang sebelumnya ikut dibawa masuk ke gedung Kementerian Komdigi. Mereka keluar didampingi anggota Polda Metro Jaya. 1 kontainer berwarna putih dengan tutup oranye pun ikut dibawa keluar oleh beberapa anggota Jatantras Polda Metro Jaya. Tampak di dalam kontainer tersebut terlihat sebuah tumpukan layar monitor komputer berada di dalamnya. Dari hasil penggeledahan ini, Kombes Ari menjelaskan telah menyita beberapa barang bukti. Dia mengatakan barang bukti yang disita berupa laptop pribadi tiap tersangka yang merupakan pegawai Komdigi. Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, jelas Adi Ari. Adi Ari mengungkap penggeledahan ini termasuk untuk mengetahui proses dan cara kerja para tersangka terkait situs-situs judi online yang semestinya diblokir. Termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut, kemudian diverifikasi, kemudian diblokir, kata Adi Ari. Merespon hal ini, Menkomdigi Mutia Hafid menegaskan pihaknya akan bersih-bersih internal setelah pegawai di kementeriannya diamankan terkait kasus judi online. Mutia juga membuat fakta integritas agar semua jajaran di Komdigi melawan judi online. Kita intinya ini juga bagus buat bersih-bersih dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan. Sekali lagi, bersih-bersih untuk mematuhi fakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judol, kata Mutia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 1 November. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi upaya baik untuk bersih-bersih. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memberantas judi online itu ya. Lanjut Mutia. Publik tanah air yang sebelumnya sangat geram dan resah dengan fenomena judi online sangat mengapresiasi kinerja Komdigi di bawah kepemimpinan Mutia Hafid karena mulai memberikan titik cerah pemberantasan judi online di Indonesia. Respon positif masyarakat tanah air ini pun nyatanya tidak berlaku untuk Budi Ari Setiadi, ex-Menteri Komunikasi dan Informatika era Jokowi, di mana ia sebelumnya ditunjuk sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Judi Online, namun justru di era kepemimpinannya, 11 pegawai Kominfo terlibat dalam persekongkolan dengan bos judi online. Bagaimana menurut sahabat? Apakah hanya 11 pegawai Kominfo yang terlibat dengan skandal judi online? Atau ada jabatan yang lebih tinggi lagi? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.